Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Bagaskoro dengan NIM 201141121, kelas Sejarah Peradaban Islam kelas 6C. Untuk menjawab pertanyaan UAS, yang pertama itu pelajaran penting apa saja yang saya bisa ambil di perkembangan pada masa pemerintah Abbasiyah. Menurut saya, sejarah Abbasiyah itu sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan, dapat menumbuhkan keinginan untuk menuntut ilmu agama maupun ilmu lainnya seperti para cendekiawan Islam pada masa itu. Kehidupan peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah sangat maju, sehingga pada masa itu dikatakan sebagai zaman keemasan Islam. Umat Islam telah menggapai puncak kemuliaan dan kekayaan baik di bidang kekuasaan, ke bidang politik dan bidang ekonomi. Selain itu, dapat meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang kedua, menumbuhkan semangat menuntut ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu dunia seperti yang dicontohkan para cendekiawan Islam. Yang ketiga, mengembangkan nilai-nilai kebudayaan sesuai dengan ajaran Islam. Yang keempat, membina rasa kesatuan dan persatuan umat Islam dan kerukunan beragama di seluruh dunia. Tidak membedakan suku, bangsa, negara, dan warna kulit, dan sebagainya. Pertanyaan nomor 2. Mengapa Islam bisa masuk ke Andalusia dengan mudah dan berakhir setelah menguasai wilayah tersebut selama kurang lebih 8 abad lamanya? Awalnya itu Kristendom itu saat itu lagi kacau, yaitu dipimpin oleh Raja Roderick. Raja itu zolim dan banyak perpecahan di kerajaan-kerajaan Kristendom. Akhirnya banyak orang yang nggak suka. Ada beberapa orang yang minta pada masa itu masih zamannya Bani Umayyah, membuat atau menentuin. Akhirnya dikirim pasukan dan panglima yang berasal dari bangsa barbar namanya Torik bin Ziyad. Terus mereka sampai di Andalusia atau Spanyol. Ketika mereka sampai di Spanyol, Torik bin Ziyad untuk membakar semangat para pasukannya, Torik bin Ziyad membakar semua kapal yang habis dia bawa pasukannya. Habis itu dia bilang, dia itu mengasih pilihan, kalian pilih meninggal di laut atau membantu bangsa lain karena Allah. Singkat cerita, mereka bisa menaklukkan Andalusia. Salah satu yang bikin kenapa mereka bisa menaklukkan Andalusia dengan mudah karena keadaan Kristendom saat itu sedang lagi tidak baik, kondisi internal maupun eksternal. Pasukan muslim itu tidak takut mati, mereka punya tujuan apa-apa dilakukan karena Allah. Karena itu mereka punya tekad yang kuat. Akhirnya mereka bisa menguasai Andalusia. Selama dipegang umat Islam, akhirnya Spanyol dan wilayah sekitarnya itu berkembang. Akhirnya menjadi pusat peradaban dunia, Andalusia dan Cordoba sampai 8 abad lamanya. Di abad terakhir sebelum runtuh, penguasa Islam menjadi mirip Kristendom, misal rebutan kekuasaan, zolim pada rakyatnya. Mereka berfoya-foya dengan uang kerajaan, sehingga dapat disimpulkan masalah paling besar adalah masalah internal dari umat Islam tersebut. Jadi kenapa Islam bisa runtuh? Karena umat Islam tidak lagi dekat dengan Allah. Mereka melupakan jauh dari Al-Quran, tidak lagi berorientasi pada akhirat. Terus akhirnya hanya cuman memikirkan kekuasaan timbang mempertahankan kekuasaannya. Pertanyaan nomor 3. Masa periode pertengahan terdapat beberapa kerajaan Islam yang sangat populer, di antaranya itu dinasti Turki Utsmani, dinasti Safawi, dan dinasti Mughal. Bagaimana peran penting ketiga kerajaan Islam tersebut pada masa lalu dan masa kini? Dan bagaimana perkiraan kondisi harapan penerapan Islam di masa mendatang di wilayah tersebut? Yang pertama itu di dinasti Turki Utsmani, merupakan satu-satunya daulah Islam yang berhasil menaklukkan Konstantinopel, wilayah yang sangat strategis. Konstantinopel merupakan kota terbesar dan termakmur di Eropa pada saat itu. Pertahanannya kuat dengan didirikannya di atas 7 bukit, tanduk emas, dan Laut Marmara, disertai dinding banteng berlapis yang tak tertembus.
Turkisme ini juga menyumbang wilayah kekuasaan yang luas bagi Islam. Yang kedua itu pada kerajaan Safawi, pendidikan yang menonjol bidang perekonomian, kehidupan seni, budaya, arsitektur, bidang keilmuan dan ilmu-ilmu keagamaan. Dinasti ini terkenal menciptakan pemerintahan negara yang efisien dan modern di Iran. Yang ketiga itu pada kerajaan Mughal, kegiatan pendidikan yang nampak berkembang. Kegiatan pendidikan di segala bidang seni, hasil pertaniannya menjadi komoditas bernilai besar baik di dalam maupun luar negeri, merupakan negara adikuasa dengan ekonomi yang bagus dan militer yang tangguh. Harapannya untuk sekarang adalah bisa mempertahankan masa keemasan itu. Pertanyaan 4, bagaimana pendapat Anda tentang perkembangan peradaban Islam di Indonesia dari awal masuknya Islam hingga sekarang? Dan berilah gambaran perkembangan Islam yang ada di sekitar atau tempat tinggal kalian. Penyebaran Islam itu mulai terjadi pada abad 7 Masehi. Pada saat itu agama Islam diperkenalkan para pedagang Arab yang berdagang di Indonesia. Proses penyebaran Islamisasi melalui sarana perdagangan merupakan penyebaran Islam yang terjadi pada tahap awal. Faktor penyebab agama Islam dapat berkembang besar di Indonesia adalah syarat masuk Islam itu tidak berat. Upacara dalam Islam sangat sederhana. Islam tidak mengenal sistem kasta. Dan Islam tidak menentang adat dan tradisi setempat. Perkembangan agama Islam di Indonesia semakin pesat dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. Perkembangan kerajaan Islam di Indonesia berlangsung antara abad ke-13 hingga ke abad 18. Kerajaan tersebut dapat dibagi berdasarkan lokasi pusat pemerintahannya mereka yaitu Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan Maluku. Kondisi perkembangan Islam di era modern ini di sekitar saya itu, ilmu pengetahuan dalam Islam juga terus berkembang terpandi. Contohnya adalah Al-Quran digital yang dahulu hanya tertulis di kulit kayu dan kertas. Sekarang orang-orang dapat membaca Al-Quran dengan menggunakan gadgetnya dimanapun berada. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.